Adapun jenis-jenis gaya yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, gaya pegas, serta gaya berat. Yang pertama yaitu gaya listrik statis. Tujuan praktikum gaya listrik statis yaitu untuk mengamati dan membuktikan terjadinya gaya listrik yang muncul akibat gesekan antar dua benda, sehingga menimbulkan muatan listrik positif dan negatif. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu penggaris plastik, rambut tebal, dan potongan kertas. Cara kerjanya yang pertama, isi lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Kedua, sisir rambut atau gosokkan penggaris pada rambut kering yang agak tebal. Kemudian dekatkan penggaris ke potongan kertas kecil dan amati apa yang terjadi. Penggaris digosokkan pada rambut untuk menimbulkan muatan listrik statis. Rambut sebagai media gesekan yang menghasilkan perpindahan muatan listrik. Sedangkan potongan kertas digunakan untuk mengamati adanya gaya tarik-menarik akibat muatan listrik statis yang timbul pada penggaris setelah digosokkan pada rambut. Nah, dapat kita lihat kertas menempel pada penggaris. Artinya terdapat muatan listrik statis pada penggaris tersebut. Berdasarkan praktikum gaya listrik statis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa penggaris plastik yang digosokkan pada rambut dapat menjadi bermuatan listrik dan mampu menarik potongan kertas kecil di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa gesekan antar dua benda dapat menimbulkan muatan listrik statis, di mana terjadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya, sehingga menimbulkan gaya tarik-menarik antar benda bermuatan dan benda netral, seperti kertas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Tujuan praktikumnya itu untuk membuktikan adanya gaya tarik magnet terhadap benda-benda tertentu serta mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada gaya magnet yaitu magnet batang, jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit plastik, kertas yang telah dipotong kecil, dan isolasi plastik. Nah, kita akan mengecek apakah magnet dapat menarik jarum jahit dan pentul. Nah, dapat kita lihat pada jarum jahit dan pentul dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu pada aluminium. Aluminium tidak dapat tertarik. Nah, berikutnya yaitu pada seng. Nah, seperti pada jarum jahit, seng juga dapat tertarik atau ditarik oleh magnet. Berikutnya yaitu pada benang jahit. Magnet tidak dapat menarik benang jahit. Begitupun plastik, juga potongan kertas, dan isolasi plastik. Nah, pada gaya magnet ini hanya jarum jahit serta seng yang dapat ditarik oleh magnet. Dapat disimpulkan bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu, terutama terbuat dari logam atau besi. Dari percobaan yang dilakukan, jarum jahit dan seng dapat tertarik oleh magnet. Sedangkan bahan lain seperti aluminium, benang jahit plastik, kertas, serta isolasi plastik tidak tertarik karena tidak memiliki sifat kemagnetan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua logam dapat tertarik oleh magnet, dan hanya benda-benda dengan sifat ferromagnetik yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Selanjutnya yaitu pada gaya pegas. Nah, bahannya yaitu ada statif, karet gelang, serta beban. Ketika
ketika beban digantungkan pada karet gelang, panjang karet gelang bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya berat beban menimbulkan gaya pegas yang menyebabkan renggangan pada karet gelang. Semakin besar gaya yang bekerja, semakin besar pula pertambahan panjang karet gelang. Karet gelang kembali ke panjang semula ketika beban dilepaskan, yang berarti karet memiliki sifat elastis. Percobaan ini membuktikan hukum Hooke, yaitu bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang selama karet belum melewati batas elastisnya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya pegas muncul akibat perubahan bentuk benda elastis ketika diberi gaya. Semakin besar beban digantungkan pada karet gelang, maka semakin besar pula gaya yang bekerja, dan semakin besar pertambahan panjang yang terjadi. Hubungan antar gaya dan pertambahan panjang tersebut menunjukkan bahwa keduanya berbanding lurus sesuai dengan hukum Hooke. Selain itu, karet gelang memiliki sifat elastis karena dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja dihilangkan. Pada gaya berat ini adapun alat tambahan yang diperlukan yaitu statif, beban berbagai macam berat, serta penggaris dan karet gelang. Pertama-tama kita ukur panjang karet mula-mula. Nah, kemudian kita tambahkan satu beban seberat 50 gram dan ukur kembali. Kemudian kita tambahkan beban kedua. Nah, lakukan pengukuran pada setiap beban. Setiap kali menambahkan beban. Dan yang terakhir, dari hasil pengamatan terlihat bahwa semakin besar massa suatu benda, maka gaya beratnya juga semakin besar. Hal ini menunjukkan hubungan sebanding antara massa dan gaya berat. Selain itu, arah gaya berat selalu menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi.